Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel bersama aku, Wulan Francisca Aditya dengan NPM A1A023106 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, kalian udah nonton belum nih video aku sebelumnya mengenai kepemimpinan pendidikan? Jika belum, jangan lupa ditonton dulu ya. Oke. Di video kali ini aku akan membahas materi kedua, mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune. Baiklah, pada agenda pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip manajemen kurikulum, fungsi manajemen kurikulum, dan yang kelima ada manajemen pelaksanaan kurikulum. Oke, kita bahas satu-satu ya, dimulai dari apa itu manajemen. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan salah satu bagian dari manajemen pendidikan. Oke, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang manajemen kurikulum, maka terlebih dahulu aku akan menjelaskan tentang pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Manajemen ini bisa diartikan sebagai seni, ilmu, dan profesi. Follett mengartikan manajemen sebagai seni karena untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Seorang manajer harus bisa mengatur dan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36 menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dengan satuan pendidikan, potensi, dan siswa. Pengembangan kurikulum ini amat penting untuk meningkatkan keberhasilan sistem pendidikan secara menyeluruh. Sekolah yang tidak kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kurikulum ini akan semakin tertinggal dan ditinggal oleh peserta didik dan masyarakat. Dikutip oleh Manulang dan George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian yang ditetapkan terlebih dahulu dan mempergunakan kegiatan orang lain. Manajemen diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Seperti juga yang dikutip oleh Nanovat dan Lather menyatakan bahwa manajemen dipandang sebagai suatu pendidikan pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang itu bekerja sama. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu ada definisi manajemen menurut para ahli. Menurut Hamalik pada tahun 2010, manajemen adalah sebuah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia, dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Sodan Siagian pada tahun 1979, manajemen adalah suatu aktivitas menggerakkan orang lain atau memberdayakan sesuatu kegiatan memimpin atas dasar sesuatu yang telah diputuskan dahulu. Nah, dari pengertian yang aku jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mengandung beberapa pengertian. Antara lain, yang pertama itu ada manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua itu ada manajemen sebagai suatu aktivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan yang terakhir ada manajemen sebagai suatu seni sekaligus suatu ilmu yang akan dipelajari untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah teman-teman, tadi pengertian yang aku jelaskan tadi memberikan gambaran bahwasanya manajemen merupakan bagian penting dalam pendidikan karena di dalamnya terdapat sebuah proses memadukan sumber-sumber belajar yang terdiri dari beberapa aspek, mulai dari guru sebagai fasilitator, peserta didik, bahan belajar, buku maupun media sebagai alat bantu yang digunakan untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Nah teman-teman, yang selanjutnya itu ada pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata kire dan kirere. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dengan tempat terpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai ke finish. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Nah,
Ada yang tahu nggak nih kurikulum di dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Belum tahu ya? Ya udah, sini aku jelasin. Kurikulum di dalam dunia pendidikan itu seperti suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan, yaitu sekolah bagi siswa. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Paham belum nih? Udah dong. Udah, kita ke materi selanjutnya ya. Nah teman-teman, kalian harus tahu nih makna simentik kurikulum dikelompokkan menjadi 3, yaitu tradisional, modern, dan masa kini. Secara tradisional, kurikulum adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau bidang studi. Yang kedua ada modern, semua pengalaman aktual yang dimiliki siswa di bawah pengaruh sekolah. Yang ketiga yaitu masa kini, strategi yang digunakan untuk mengadaptasikan pewaris kultural dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, jadi teman-teman, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik. Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum, manajemen kurikulum adalah pengaturan yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dalam istilah sekarang, pembelajaran adalah kegiatan tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik beratkan pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Materi ketiga itu ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen apa aja sih yang dikembangkan? Yaitu yang pertama ada manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum. Dalam manajemen ini akan dipelajari masalah perencanaan, kurikulum, dan pengembangan. Selanjutnya penting mendapat perhatian karena terkait erat dengan faktor-faktor mendasar pada berbagai pihak dan metodologi pengembangan itu sendiri, sehingga merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada manajemen pelaksanaan kurikulum. Bidang ini mempelajari sebab erat kaitnya dengan keterlaksanaan kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan dan latihan. Peran administrator atau kepala sekolah dan guru mendapat sorotan lebih tajam dalam artian administratif. Yang ketiga itu ada supervis pelaksanaan kurikulum. Bidang ini membahas lebih mendasar dan meluas sebagai erat kaitnya dengan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan personal sekolah yang mendapat tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kurikulum dengan cara bagaimana mereka seharusnya dipersiapkan agar mampu bertindak sebagai supervisor. Yang keempat ada pemantauan dan penilaian kurikulum. Peranan dan fungsinya sangat penting dalam rangka pengembangan pelaksanaan, supervisi, dan perbaikan kurikulum. Dan yang kelima dan terakhir ada perbaikan kurikulum. Bidang ini harusnya mendapatkan perhatian yang lebih oleh sebab erat kaitannya dengan upaya membina referensi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan pengembangan masyarakat secara menyeluruh yang ada akhirnya dengan dikembangkan suatu kurikulum yang lebih baik. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau jelasin tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam manajemen kurikulum. Apa aja sih prinsip manajemen kurikulum? Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
Dan yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang kelima ada mengarahkan visi dan misi dan tujuan yang ditetapkan. Dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Perbaikan kurikulum, bidang ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih oleh sebab erat kaitnya dengan supaya membina referensi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan pengembangan masyarakat secara menyeluruh yang ada akhirnya dengan dikembangkan suatu kurikulum yang lebih baik. Oke teman-teman, selanjutnya ada fungsi manajemen kurikulum. Fungsi kurikulum untuk sekolah bersangkutan sekurang-kurangnya memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama ada sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dan yang kedua ada sebagai pedoman untuk mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari. Fungsi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Dan yang kedua ada meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga ada meningkatkan referensi dan efektivitas. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun di lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Dan yang keempat ada meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pengolahan kurikulum yang profesional, efektif, dan tepat dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dan belajar. Dan yang kelima ada meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Oke teman-teman, udah paham kan tentang fungsi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran? Oke, kita masuk materi selanjutnya ya. Nah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang manajemen pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah, yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum, serta diadakan perbedaan dalam tingkat pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah. Namun antara kedua tingkatan ini dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Bagaimana sih pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah ini? Yaitu pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat, dan membuat notula rapat, membuat statistik, dan menyusun laporan. Yang kedua ada pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis tingkat administrasi. Yang pertama ada pembagian tugas mengajar. Yang kedua ada pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan yang ketiga ada pembagian tugas bimbingan belajar. Oke teman-teman, itu saja ya materi pembahasan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. See you next time di video selanjutnya. Bye-bye.